Pak Betor ini tokoh PDIP sebenarnya akhirnya mengungkapkan juga bahwa dia mendengar langsung, menyaksikan pengakuan bahwa ijazah Jokowi itu dibikinnya di Jakarta, di Jalan Pramuka, di Salemba. Wow, ini sih bikin geger ini. Akhirnya tentu kita selalu bertanya-tanya, kenapa nggak dari dulu sih, biar cepat selesai gitu. Kan begitu. Jadi mari kita simak ya pengakuan dari seorang Betor ya. Apa yang dikatakan Bang Betor itu saya katakan itu adalah omong kosong gitu. Lahir ijazah, tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar pramuka. Terus dipaksa-paksakan, UGM bilang ada skripsinya, ada, mana ada? Orang bikinnya di sini. Ijazah yang katanya hasil pasar pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Mohon maaf kalau saya bilang ini mau pansos saja ini begitu. Memanfaatkan situasi-situasi ini untuk bisa tampil. Karena apa yang diceritakan itu omong kosong menurut saya. Ingin pansos segala macam. Bagaimana Pak Andi menjawab bantahan dari Kasmujo? Pak Kasmujo lagi sakit gigi, didatangin di rumahnya, orang rame-rame, orang bingung gitu ya. Mungkin dia bilang enggak biar pergi. Apakah dia pemilih akademik atau tidak? Ya gampang. Kita lihat UGM, lihat datanya. Yang tanda tangan siapa? Lalu orang itu memberi keterangan ya bukan depan rumah dong, di dalam persidangan. Atau paling tidak dalam BAP. Itu yang jadi rujukan. Nah, Kasmujo tambah lagi. Kasmujo itu sudah membantah. Apalagi kalau ditanya, apakah Pak Kasmujo pernah tahu yang namanya Jokowi? Pasti dia jawab tidak. Pernah lihat wajahnya? Pasti enggak. Waktu kuliah tahun 80-an itu pengajar iya, artinya dia dimanfaatkan untuk membackup si Jokowi. Jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak Kasmujo tuh, Bapak pernah ketemu nggak pada waktu kuliah dengan Jokowi? Pasti dia nggak tahu. Apa Bapak bener kenal enggak? Pasti enggak. Kan dia nolak. Dia bukan dosen pembimbing, bukan penasihat akademik, dosen apa skripsi. Terus tanya lagi, kalau gitu Bapak kenal nggak dengan Jokowi? Bapak pernah ketemu nggak? Pernah tahu nggak? Pasti dia jawab enggak. Saya lacak, ini siapa yang pertama kali menerima rombongan Solo. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ada David, Anggit, Widodo. Saya terlibat langsung tahun 2012 sebagai tim kampanye Pak Jokowi dan Pak Ahok. Saya bagian dari tim sosialisasi kampanye pada saat itu. Pada saat itu saya adalah wakil ketua umum Petir Gerindra namanya, yang dapat penugasan di sosialisasi kampanye. Dan saya mengenal semua apa yang dikatakan oleh Bang Betor itu, Anggit, Mas Anggit, terus juga Mas David, ya. Kemudian Mas Widodo, dan Iskandar, itu ada teman-teman saya juga. Terus ketemu orang DKI siapa tuh? Ya, DKI ya ketemu Mas Pras siapa? Pras Setio Edi. Terus ketemu Denny, ketemulah teman Indra sama Yulianto. Denny ini siapa? Denny ini aktivis senior PDI di DKI. Pada waktu itulah Denny menjadi sahabat kentalnya si Widodo. Nah, pertemuan-pertemuan yang sangat efektif itu terjadilah ijazah-ijazah itu. Pada waktu diterima sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Tidak ada ijazahnya? Ya, nggak ada dokumen. Nggak ada oh dia bilang nggak ada dokumen. Gak ada dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta. Jadi fotonya itu sama semua. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih, katanya Jokowi ini. Jadi gini, Denny memperkenalkan para pelaku yang di pasar pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Pak Widodo inilah terus memperakasih pertemuan dengan orang-orang di pasar pramuka. Jadi tapi yang membuat draft itu Denny. Dan saya lihat ya, ini nggak masuk akal Bang Betor itu mengatakan hal demikian, ya. Karena begini, proses dari wali kota kan sudah terlalui, ya, 2 periode pula kan. Semua dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di KPU itu sudah dilampaui untuk itu, ya. Dan itu tinggal ini saja melanjutkan di
gubernur. Baik, pemilihan Bang Andi, gubernur DKI mohon maaf itu. saya potong. 2012 Anda terlibat di tim Jokowi Ahok. Anda pernah melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi pada saat itu? Kita tidak melihat ijazah langsung karena kita adalah di bagian sosialisasi kampanye untuk menentukan jadwal kampanye beliau untuk bertemu dengan siapa-siapa, dan kita yang mengesahkan apakah ini harus dilakukan atau tidak. Gitu. Tapi Anda Saya kenal di Bang divisi Betor? itu. Saya tidak kenal Bang Betor. Oke. Ya, saya tidak kenal dengan dia. Apa yang dikatakan Bang Betor itu adalah teman-teman saya kenal juga mereka gitu. Oke. Ya. Jadi intinya Bang Davi, mohon maaf kalau saya bilang ini mau pansos saja ini begitu. Memanfaatkan situasi-situasi ini untuk bisa tampil. Karena apa yang diceritakan itu omong kosong menurut saya. Ya, karena saya ada di situ juga dan tidak ada pembicaraan itu. Saya kan juga teman baiknya Pak Widodo, apa ada bicara? Tidak ada untuk bicara masalah-masalah itu gitu loh. Ya. Siapa yang Jadi pansos menurut Anda? Apa yang dikatakan Bang Betor itu saya katakan itu adalah omong kosong gitu. Bang Beter, dari mana cerita ini Bang Beter dapat? Dari kader. Saya nggak mungkin kalau nggak dapat dari kader. Iya, bisa nggak disebut? Nggak bisa ya, rahasia. Belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Tapi dari kader PDIP ya. Iya. Berarti pada saat itu pencalonan gubernur Pak Jokowi itu berpasangan dengan Ahok ya? Ahok, saya kontak Ahok. Oke. Saya bicara sama Ahok. Oke. Ahok bilang, ya saya tahu ada Widodo. Saya serahkan ke kader kami Gerindra waktu itu. Ahok pada saat itu Gerindra ya? Gerindra. Oke. Nah, jadi ada namanya Sarif. Oke. Nah, Sarif ini yang megang dokumennya Ahok. Terus yang megang dokumennya Jokowi Pras. Oke. Nah, Pras dapatnya dari Widodo. Pras ditanya, tahu nggak ini palsu? Enggak, aku tahunya dari Widodo aja katanya. Nah, jadi yang kata penjelasannya Denny juga yang bikin Widodo. Tapi apa aja yang dibikin, ya Dani Iskandar itu yang mendraftnya. Jadi mereka terus terang datang dari Solo itu minta dibikinkan karena nggak punya dokumen. Oke, saat ini saya ketemu dengan tokoh kontroversial yang bukan kontroversial beliaunya, tetapi akunnya. Iya, iya. Seward. Nah ini dulu mohon maaf Pak. Iya. Saya betul-betul benci sama Seward. Tapi sekarang saya ketemu beliau, Pak Bengawan. Begawan, ya. Nah, Pak Bengawan, mohon maaf Pak. Dulu kan saya tahunya itu kan kita berseberangan ya. Betul, Pak. betul, Mohon maaf. betul. Tetapi saya lihat kok sekarang ini videonya Seward TV ini kok justru mengkritisi Jokowi nih Pak. Iya, iya, iya. Ini bagaimana ini Pak? Boleh? Oke lah. Beda pendapat itu sebuah biasa dalam alam demokrasi. Dulu kami memang pendukung Jokowi dari wali kota malahan, wali kota, lalu gubernur sampai presiden waktu itu. Dan kita dukung, kita bilang sampai ya kita berseberangan dengan Mas Andika. Tetapi kami mulai bukan melawan, tetapi lebih pada mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi saat dia, yang pertama, dia meninggalkan partainya. Yang kedua, mengkhianati Ibu Megawati. Yang ketiga, dia merubah konstitusi dan merusak demokrasi. Maka ini menjadikan kita berubah pikiran. Artinya kami ini pendukung profesional, Mas Andika, bukan pendukung pemuja, bukan pendukung penjilat. Yang kami kritik, kami tidak membenci Jokowi, tidak. Tetapi kami mengkritik kebijakan-kebijakan yang sekarang sudah tidak memihak pada rakyat. Ya. Justru Jokowi sekarang lebih pada nafsu sahwatnya. Dan mulai sekarang kami sebagai host dari Seward, secara pribadi maupun dengan teman-teman, kami terus akan mengkritik, terus memberikan warning atau memberikan sebuah masukan-masukan kepada Jokowi. Semoga bisa sadar. Ya. Semoga bisa sadar. Kami bukan membenci Jokowi sekali lagi, tapi kami kami mengkritik semua kebijakan-kebijakannya yang sangat-sangat tidak berpihak pada rakyat. Maka sekarang kita bisa berteman. Ya. Satu pendapat. Ternyata kita itu satu frekuensi. Pak. Iya, betul. Jadi kalau boleh dibilang kita itu yang namanya berpolitik ya, teman-teman kita tahu bahwa kadang benturan itu biasa. Biasa. Ya. Tetapi kita itu punya semangat yang sama. Pak Bengawan orang Solo, saya juga orang Solo tapi pinggiran. Solo. Saya pinggiran juga. Tapi kita punya semangat yang sama, kita punya kekritisan yang sama. Betul. Demi membangun yang pertama kota Solo dulu Betul. pastinya. Selanjutnya juga pasti Indonesia. Karena kritis itu bukan hinaan. Betul. Kritis itu bukan menghina. Jadi saya sangat berbahagia ketemu dengan
Begawan. Pak Gunawan dari Sewo TV. Kita ngobrol banyak sebelum kita bikin video ini. Iya.